Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dari persamaan atau mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ini yang harus kita tekankan, yang harus kita pahami, sehingga ketika teman-teman paham persamaan dasar akuntansi itu bisa memudahkan teman-teman untuk melanjutkan bagaimana cara pembukuan akuntansi. Nah, kita sebut aktiva, ya, aktiva atau aset. Sedangkan kewajiban plus ekuitas itu adalah merupakan suatu pasifa. Pasifa itu apa? Jadi pasifa itu dari mana kita nantinya mendapatkan aset tersebut, ya. Jadi aset di sini itu didapatkan dari mana? Apakah dari kewajiban berupa utang, ataukah didapatkan dari ekuitas, dari modal? Sehingga aset itu harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di sini harus balance antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, selanjutnya perlu ditekankan lagi bahwasanya ketika kita melaksanakan persamaan dasar akuntansi itu kita harus pahami bahwasanya prinsip akuntansi itu adalah satu kesatuan usaha. Artinya bahwasanya modal pribadi itu akan terpisah dengan modal dari perusahaan. Jadi perusahaan itu berdiri sendiri, bukan termasuk dari modal pribadi. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soal, ya. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Juli 2019 Carolina Eza membuka sebuah kantor pengacara. Adapun transaksi-transaksi selama bulan pertama operasi adalah yang pertama itu menyerahkan kas sebesar 10 juta sebagai setoran modal. Nah, di sini kita garis bawahi di sini ada kas, ya, menyerahkan kas sebesar 10 juta. Maka dari itu di sini asetnya berupa kas itu bertambah 10 juta. Di sini saya tulis 10.000, ya, supaya muat, ya. Terus di sisi kanan atau di sisi pasifa apa yang bertambah? Yang bertambah yaitu modal, ya. Sebesar berapa? 10 juta. Nah, sehingga antara aktiva itu harus balance dengan pasifa. Sisi kiri harus balance dengan sisi kanan. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Membayar sewa kantor secara tunai, ya. Jadi perusahaan di sini membayar sewa kantor. Maka sewa kantornya, maka kasnya itu berkurang atau bertambah? Tentu saja di sini kasnya berkurang, besar 800.000 rupiah. Terus yang berkurang lagi apa? Yang berkurang lagi yaitu berapa? Sebesar 800.000 rupiah. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu membeli peralatan kantor secara kredit. Maka di sini tentunya aset berupa peralatan akan bertambah sebesar 3 juta. Karena apa? Pembelian, ya. Membeli peralatan kantor secara kredit. Maka peralatan di sini akan bertambah 3 juta. Di sisi kanan, apa yang bertambah? Karena ini adalah pembeliannya secara kredit, maka yang bertambah adalah utang dagang, ya. Membeli secara kredit, maka utangnya akan bertambah atau kewajibannya akan bertambah berupa utang sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya soal yang keempat
Jadi pokoknya sebelum saya lanjutkan, antara sisi kiri dan sisi kanan, antara aktiva dengan pasiva itu harus balance ya, atau harus sama nilainya. 4. Memberikan jasa kepada klien secara tunai sebesar berapa? Rp1.500.000. Memberikan jasa. Jadi di sini perusahaan memberikan jasa kepada kliennya secara tunai. Berarti perusahaan ketika memberikan jasa, itu perusahaan akan mendapatkan kas ya. Kasnya di sini sebesar berapa? 1.500.000. Terus sisi kanannya apa? Yaitu ekuitas. Di sini bertambah sebesar Rp1.500.000. Nah, boleh di sini dikasih keterangan ya. Jika dikasih keterangan dari apa? Dari pendapatan jasa. Begitupun juga tadi ya. Yang nomor 2 atas apa? Atas sewa kantor. Berarti beban sewa. Beban sewa dikasih keterangan. Selanjutnya soal yang ke-5. Meminjam uang dari bank sebesar Rp700.000 dengan menyertakan wesel. Jadi perusahaan meminjam uang dari bank. Nah, ketika perusahaan meminjam uang dari bank, berarti kas yang ada di perusahaan akan bertambah ya. Ada pinjaman. Sebesar berapa? Rp700.000. Si pasiva, apanya ya yang bertambah ini? Maka tentunya yang bertambah yaitu utangnya. Berupa apa? Bukan utang dagang lagi, tapi utang wesel dengan menyertakan wesel ya. Maka utang weselnya bertambah Rp700.000. Selanjutnya soal nomor 6. Memberikan jasa kepada klien secara kredit. Nah, memberikan jasa kepada klien secara kredit. Jadi perusahaan memberikan jasa ya. Jadi jasanya sudah diberikan, tapi pembayarannya secara kredit. Kliennya itu membayar secara kredit ya. Apakah kita menerima kas? Tentunya tidak, karena klien pembayarannya secara kredit. Maka yang bertambah di aset bukan lagi kas, karena kita tidak menerima kas ya. Yang bertambah yaitu piutang ya, piutang sebesar 2 juta. Di sisi kanan ya, di sisi kanan, maka di sini yang bertambah adalah ekuitas. 2 juta rupiah. Selanjutnya nomor 7. Selanjutnya nomor 7 yaitu membayar biaya sebagai berikut. Ya, membayar biaya. Jadi di sini ketika perusahaan membayar biaya itu akan mengeluarkan yang namanya kas ya. Akan mengeluarkan yang namanya kas. Biayanya apa? Ada gaji pegawai 500.000 ya. Ada listrik 300.000. Ada biaya telepon 100.000 rupiah. Maka kasnya itu totalnya ya semuanya 500 ditambah 300 tambah 100 yaitu 900.000 rupiah. Maka kas di sini ketika membayar secara tunai akan berkurang sebesar 900.000 rupiah. Di sisi pasiva, maka di sini boleh kita tulis modal kita berkurang sebesar 500.000 rupiah ya. Terus 300.000 rupiah kita pisahkan ya, kita identifikasi satu persatu, dan biaya teleponnya 100.000 rupiah ya. Atas apa ini? Yaitu atas gaji pegawai. Kita kasih gaji pegawai 300.000 yaitu atas beban listrik, 100.000 atas beban telepon. Nah,
Maka di sini balance sama ya. Transaksi nomor 9, membayar biaya-biaya sebagai berikut. Berarti perusahaan mengeluarkan kas sebesar Rp100.000, modalnya juga berkurang Rp900.000 atas gaji pegawai, beban listrik, dan beban telepon. Maka ketika kita jumlah antara aktiva, yaitu aset, maka harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Coba kita jumlahkan. Ya, di sini sama. Ya, di sini juga sama. Ya, kita jumlahkan, maka di sisi aktiva atau asetnya sama dengan 1.500. Di sisi pasifa juga kita jumlahkan ya. Lihat. Nah, sama. Jadi inilah persamaan dasar akuntansi ya. Jadi kita harus membuat persamaan dasar ini, kita harus memahami ini ya. Dan ketika kita sudah memahami persamaan dasar dengan baik, nanti akan memudahkan untuk melanjutkan di bab-bab selanjutnya dalam pengantar akuntansi 1. Nah, setelah ini silakan teman-teman mengerjakan soal yang saya sudah siapkan, yang saya sudah upload di Sunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.